Cerita berlanjut. Naku tengah melamun di dalam kamar dan Baadi memperhatikannya. Ganpat datang sambil bernyanyi dan memegang botol minuman marjan yang disembunyikan. Ganpat lalu mengeluarkan botolnya dan Baadi bertanya padanya. Ganpat yang mabuk kemudian mulai berkicau membandingkan Duta dan More. Pagi harinya, Naku ke kamar Duta dan terkejut melihat Duta tengah berganti baju. Naku hendak pergi tapi Duta memanggilnya. Duta mengatakan sesuatu lalu Duta beranjak pergi. Naku memperhatikan senjata dan uang di dalam koper milik Duta. Duta kembali dan Naku melihat kancing kurta Duta belum dikancingkan karena kancingnya hilang. Naku memberitahunya dan berkata akan menjahitnya. Duta mengiyakan dan kembali sibuk dengan ponselnya. Naku bergerak ke lemari mengambil peralatan jahit kemudian Naku menjahit kancing Duta sambil berdiri. Naku menjahit sambil terus memandangi Duta sedangkan Duta sendiri sibuk menelpon. Raffi mengantar Supriya ke kamar Duta dan melihat Naku yang sedang menjahit kurta Duta. Supriya mendekat dan berkata pada Naku akan menjahitkan kurta Duta. Naku pun beranjak pergi. Supriya menjahit sambil mengajak Duta mengobrol tapi Duta acuh padanya. Setelah selesai Duta bertanya pada Supriya apakah dirinya membuatnya takut. Supriya hanya diam dan Duta menambahkan bahwa inilah dirinya terserah dia menerima atau tidak lalu Duta beranjak pergi. Naku pergi ke dapur dan melintas di ruang tamu di mana ada Sahib dan Kala di sana. Sahib memanggilnya tapi Naku terus berjalan karena sedang melamun. Kala lalu memanggil Naku dengan sedikit nada keras. Naku tersadar dan membalikkan badan. Sahib menanyakan apakah dia sudah membersihkan kamar. Naku mengangguk mengiyakan lalu Sahib bertanya mengapa Duta tidak kunjung keluar kamar. Naku berkata bahwa kancing kurta Duta rusak. Sahib menyuruh Naku menjahitnya tapi Naku berkata bahwa Supriya yang menjahitkannya sekarang. Sahib merasa terkejut sekaligus senang mendengarnya dan berkata bahwa ini pertanda bagus. Sahib lalu beranjak pergi dan Kala berpikir bagaimana jika ibunya tahu Supriya dengan lelaki lain. Kala melihat kesedihan di wajah Naku dan bertanya padanya, tapi Naku mengatakan baik-baik saja dan beranjak pergi. Saat di meja makan, Kala terus memperhatikan gerak-gerik Supriya yang diam-diam memperhatikan Raffi. Duta muncul bersama Baji dan Sahib meminta Duta untuk sarapan dulu sebelum pergi tapi Duta berkata tidak sedang lapar. Baadi ikut berbicara membujuk Duta agar sarapan tapi Duta menolak. Supriya pun berbicara pada Duta dan mengambilkan segelas susu dan memberikannya pada Duta. Sahib senang melihat perubahan Supriya sementara Kala tersenyum penuh arti. Duta mengabaikan susu Supriya. Maksudnya susu yang dibawakan Supriya dan beranjak pergi diikuti Baji. Kala lalu mendekati Supriya dan menyindirnya dengan halus lalu mengajak Supriya kembali duduk di meja makan. Raffi tengah menunggu Supriya di lorong, lalu saat Supriya muncul dia menyeret Supriya ke kamar. Raffi kemudian menegur Supriya karena tidak bisa memenangkan hati Duta. Supriya berkata agar Raffi membawanya kabur atau dirinya akan bunuh diri. Raffi pun menenangkannya dan berkata bahwa dirinya tidak akan membiarkannya menikah dengan Duta. Supriya pun memeluknya dan berkata bahwa dirinya hanya ingin menjauh dari rumah ini. Supriya tengah duduk sendirian menunggu Duta, dia lalu mendengar suara Baji dan Supriya berpura-pura sedih. Baji lalu menghampirinya dan bertanya apa yang terjadi. Supriya berkata bahwa dirinya sedih Duta tidak mau berbicara dengannya dan tidak mau memaafkannya. Baji memutuskan akan membantunya dan memintanya agar tidak khawatir. Malam tiba waktunya untuk pesta sangit. Rups melihat beberapa gadis sedang menari. Dia ingin menari juga tapi tidak memiliki pasangan. Naku tengah menyiapkan minuman dan senang melihat gadis-gadis yang tengah menari. Sahib memuji Baji atas dekorasi yang dipersiapkannya. Rups lalu menarik Baji dan memintanya menari dengannya. Baji berkata bahwa jika Duta melihatnya maka Duta akan menembaknya. Baji beranjak pergi tanpa mendengarkan Rups yang memaksanya menari bersamanya. Supriya lalu menghentikan Baji dan bertanya apakah Duta akan datang. Baji pun meyakinkan Supriya. Lila dan Sutarman melihat Baji dan Supriya mengobrol, mereka pun membahas Baji. Baji sendiri kemudian beranjak pergi keluar untuk melihat Duta dan khawatir Duta tidak akan datang. Beberapa saat kemudian Baji melihat kedatangan Duta dan memberi kode pada orang-orang di dalam. Lampu kemudian dipadamkan untuk memberikan kejutan pada Duta. Duta masuk dan terkejut melihat banyak bayangan orang di dalam dengan keadaan gelap. Duta memanggil-manggil lalu dia dihujani oleh bunga mawar. Rups mendekati Duta dan mengatakan sesuatu, kemudian Baji membawakan senjata dan memberikannya. Setelah itu lampu dinyalakan dan kemudian Duta mendapati surprise, yaitu Supriya tengah duduk di bangku yang telah dihias dan tengah menunggunya. Semua orang bertepuk tangan bersorak ria. Duta menatap Supriya dan masih terlihat marah. Baji membawa Duta mendekat pada Supriya dan mendudukkannya di sebelahnya. Tapi Duta berdiri dan melangkah pergi menghampiri Sahib.
Duta berbicara dengan Sahib, mengapa tidak memberitahukan semua ini padanya dan Baji kemudian kembali membawanya duduk bersama Supriya. Baji lalu memanggil Naku dan Naku membawakan nampan berisi 2 gelas jas jus untuk mempelai. Baji memaksa Duta untuk meminumnya tapi Duta menolak dan kembali melangkah pergi. Raffi dan Kala senang melihatnya. Baji mengejar Duta dan mencoba membujuknya agar memberikan jas jus pada calon istrinya. Duta emosi dan mentabok rarai Baji. Nakusha menjatuhkan nampannya karena terkejut dan semua orang juga terkejut melihat sikap Duta. Duta kemudian memperingatkan Baji bahwa leluconnya ini sudah cukup untuknya dan Duta beranjak pergi. Baji hanya bisa tertegun sambil memegangi pipinya dan merasa sakit hati dengan sikap Duta padanya. Baji lalu menghentikan Duta dan menyanyikan sebuah lagu bintang kecil di langit yang biru. Kala mendekat dan mengajak Duta untuk duduk bersama Supriya lagi. Setelah lagu selesai dinyanyikan, Lila melakukan sandiwara bersama Rups dan Sutarman. Lila memerankan Supriya, Rups bertindak sebagai Naku dan Sutarman sebagai Duta. Lila dan yang lain kembali melanjutkan sandiwaranya sambil menari dan menyanyi. Setelah tarian usai semua bertepuk tangan dengan meriah, Kala hanya tersenyum tipis sambil mengingat pembicaraan Supriya dan Raffi. Pelayan membawakan jas jus dan ale-ale. Supriya mengambilnya dan memberikannya pada Duta. Duta menerimanya tapi kemudian Duta kembali teringat penolakan Supriya padanya waktu itu. Dia mengembalikan jusnya lalu berdiri dan hendak pergi. Kala mendekatinya dan membuat Duta duduk kembali. Rups kemudian menari dan mengajak Kala menari bersamanya. Kishore pun bergabung dengan mereka. Baji akhirnya bersedia juga menari menemani Rups. Supriya memegang telinganya dengan maksud meminta maaf pada Duta. Duta hanya memandanginya. Duta lalu berteriak menghentikan kemeriahan tarian, semua orang terkejut memandangnya. Duta kemudian berjalan menghampiri Sahib dan bertanya apa yang sedang terjadi dengan semua ini. Sahib hanya menjawab, apakah semua orang harus meletakkan tangannya di belakang seperti dirimu? Duta pun berkata akan pergi dan menyuruh mereka semua menikmati lagu-lagunya. Naku lalu membuka suara memanggil Duta. Baadi terkejut melihat keberanian Naku. Naku terus saja berbicara meminta Duta untuk tersenyum dan menikmati pesta tapi Duta masih saja diliputi amarah. Sahib menenangkannya. Duta kemudian berjalan pergi. Supriya meminta saran Baji. Baji memberinya isyarat untuk menyanyi lalu Baji memadamkan lampu kembali. Supriya kemudian menyanyi dan membuat Duta membalikkan badan. Supriya berjalan menghampiri Duta. Sementara Naku membayangkan dirinya lah yang tengah bernyanyi bersama Duta. Baadi menghampiri Naku dan lamunan Naku buyar seketika. Baadi membawa Naku pergi. Duta mengabaikan Supriya dan beranjak pergi. Sahib pun menenangkan Supriya. Kemudian tiba saat makan malam bagi semuanya. Baadi, Naku dan pelayan yang lain melayani para tamu. Supriya sendiri merasa gelisah karena tidak bisa memenangkan hati Duta. Supriya melihat Baji dan menghampirinya lalu berbicara padanya. Raffi memperhatikan mereka dari kejauhan. Supriya lalu membisikkan rencananya pada Baji untuk menghabiskan waktu bersama Duta yang disambut Baji dengan gembira. Baji menghentikan Naku yang akan membawa minuman. Baji berbicara dengannya agar mendekorasi balkon kamar Duta lalu menyuruhnya pergi. Baji kemudian mendatangi Duta dan berbicara dengannya agar datang ke balkon karena ada sesuatu yang penting. Duta bertanya dan Baji hanya menjawab bahwa ada seseorang yang sedang menunggunya. Baji mencoba membujuk Duta agar bersedia pergi ke balkon. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih dan hatur nuhun telah setia menontonnya. Silahkan tinggalkan jejak yang sopan di kolom komentar biar menjadi cantik.